Selamat sore, teman-teman mahasiswa. Kita akan memulai kuliah pada hari ini. Mohon dibuka dulu kameranya sebentar. Halo Vio, selamat siang. Admita, Wuwu, Alifa, Dava. Silakan yang lainnya membuka kamera. Baru 18, 17 berarti ya. 18 termasuk saya kayaknya. Hari ini kita akan membahas soal genre children's and young adult literature, jadi sastra anak dan remaja. Sama seperti minggu lalu, kita nanti di akhir akan ada sedikit tes kecil untuk melatih pemahaman kalian. Untuk yang minggu lalu, teman-teman sudah bisa cek ya jawabannya. Kalau mungkin mau direview ulang atau nanti dibaca lagi. eh Oke, saya lihat sih kemarin banyak tuh ya yang mengisi ada 29. Hari ini semoga lebih bertambah lagi nih ya. Em, ya, silakan dibuka kameranya Listi, Hafni, Fareza, Alma, Raihan, Tia. Saya mau melihat dulu wajah-wajah yang siap untuk mendengarkan kuliah ya. Apakah kalian sudah selesai UAS? Belum ya? Masih berlanjut? Belum puas Bu di sini. Oh, oh, belum. Kapan UASnya? Tanggal baru 5 Januari nanti kita UAS. Oh, I see. Ya, masih panjang ya perjalanan. Iya. Oke. Baik ya. Fareza, Tia, Intan, Hafni, mohon dibuka kameranya. Teman-teman yang lain yang masih belum masuk, boleh di WA, informasikan lagi. Kita akan segera mulai dan nanti di akhir akan ada tes kecil. Jadi kalau ketinggalan nanti takutnya pemahamannya jadi tidak utuh. Oke. Fareza, Tia, sudah bisa dibuka kameranya Tia? Oke. Fareza, ini Rehan. Rehan, apa kabar Rehan? Baik, Bu. Baik ya. Ini minggu lalu saya nggak lihat Rehan, masuk nggak? Kemarin itu laptopnya nggak bisa Bu buat login, nggak tahu emailnya dari itunya, makanya kemarin itu saya ganti sandinya baru bisa Bu. Oh gitu, oke. Oke, senang kembali melihat Rehan ya. Minggu depan tetap masuk ya, berarti. Oke, baik. Terima kasih atas teman-teman yang sudah buka kamera. Saya akan memulai tayangan. Jika teman-teman mau menutup kameranya lagi, boleh untuk menghemat kuota mungkin atau bagaimana, terserah ya. Mohon disimak dengan baik. Nanti di akhir akan ada sedikit tes kecil untuk kita mengevaluasi pemahaman teman-teman ya. Eh, Nanti ya tidak banyak hanya 10 pertanyaan ya, tapi bersifat analisis. Jadi teman-teman mohon menyimak eh apa namanya konten yang akan saya share. Oke. Baik, kita akan memulai dengan genre yang baru hari ini yaitu Children's and Young Adult Literature. Sudah terlihat? Sudah Sudah. Bu, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Em, Genre sastra anak dan sastra remaja ya. Sepertinya dua dua kelompok ini sama tapi berbeda begitu ya kurang lebih di dalam sastra. Mengapa? Karena kita mesti mendefinisikan dulu apa sih anak-anak dan apa itu sastra ya. Jadi beberapa minggu lalu kita sudah berbicara tentang ideologi ya. Nah, ideologi berasal dari ide. Nah, ide tentang anak-anak itu selalu berubah ya sepanjang waktu, tempat.
dan juga soal gender dan lain-lain gitu ya, sehingga yang disebut sebagai sastra anak itu selalu juga berubah, tidak stabil. Ya, beberapa ada yang mengatakan atau ada yang membagi ya menjadi oh ini sastra laki-laki, ini sastra perempuan gitu ya. Perempuan laki-laki, anak-anak ya, anak laki-laki, anak perempuan gitu. Jadi eh, sastra anak ini sendiri salah satu jenis kategori sastra yang didefinisikan bukan oleh apa namanya pembacanya sendiri ya karena anak-anak belum bisa menilainya begitu ya, tetapi oleh eh, yang selain anak-anak begitu dan sehingga di sini ada ketidakseimbangan ya. Misalnya penulis buku anak-anak itu adalah seorang dewasa, maka dia bisa dengan jelasnya dia mendefinisikan oh karya saya sastra anak, tetapi kalau yang anak-anak tulis bagaimana begitu ya. Nah, kemudian anak-anak juga dilihat sebagai sosok yang dependen, masih kebergantungan dan kurang pengalaman, begitu. Tetapi para kritisi juga berargumen bahwa selalu ada hidden adult, jadi ada bagian-bagian dewasa yang tersembunyi dalam teks-teks yang dikhususkan untuk anak-anak, dan ini membentuk bagaimana pemahaman anak-anak, begitu ya. Bahkan beberapa sastra atau penulis ya bahkan atau juga peneliti sastra mengklaim bahwa sastra anak itu tidak ada gitu karena selalu orang dewasa yang membuatnya dan memediasinya begitu. Nah, jadi itu perdebatan yang ada dalam sastra anak. Nah, kemudian ada juga beberapa kritisi yang mendeskripsikan sastra anak itu sebagai sebuah event, ya, ketika eh, apa namanya penulis dewasa bertemu dengan teks, bertemu dengan pembaca anak yang masih mengkonstruksi ke masa kanak-kanak mereka gitu. Nah, jadi kombinasi semua inilah yang disebut sastra anak begitu ya. Jadi bukan cuma didefinisikan oleh oh kalau dia penulisnya anak-anak udah pasti sastra anak gitu ya. Atau oh kalau tokohnya anak-anak udah pasti anak-anak. Belum tentu ya. Jadi ini kombinasi semuanya, kombinasi penulisnya, teksnya dan juga pembacanya gitu. Kemudian ada lagi yang berargumen bahwa teks sastra, teks untuk anak-anak itu juga selalu bernegosiasi begitu ya, mempertanyakan sesuatu untuk apa namanya ya seperti seperti halnya sastra dewasa gitu ya, mempertanyakan atau bahkan menginternalisasi suatu nilai-nilai gitu dan dan bagaimana teks itu dibaca dan keberhasilannya itu disebut ketika dia bisa memasukkan nilai-nilai tanda kutip moral gitu ya dalam sastra anak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kemudian adalah satu segmen baru yaitu yang adult literature. Yang ini sebenarnya kalau bisa dibilang adalah sebuah label marketing ya, karena pada masanya begitu ya ada bacaan-bacaan yang ini kayaknya nggak cocok lagi untuk usia tertentu, usia remaja gitu ya. Akhirnya adalah dibuat satu segmen baru yang adult ya. Karena tadi ya ide tentang anak-anak, masa kanak-kanak, masa dewasa, masa remaja itu selalu berubah ya. Ini tidak lagi dibatasi oleh sekedar angka umur gitu ya. Misalnya oh umur 10 sampai umur 1 sampai 10 anak-anak, umur segini sampai segini remaja nih dewasa gitu. Ada bagian-bagian tertentu yang memang sama gitu ya. Ada bagian-bagian tertentu yang per orangnya berbeda ya. Sehingga selalu fluid bisa dibilang begitu ya. Selalu cair definisi itu. Nah, ketika yang adult ini muncul, akhirnya mereka berusaha membatasi gitu ya. Oke, berarti di umur segini, tentunya membatasi ini dengan penelitian, dengan sampel di tempat, di konteks waktu dan tempat yang tertentu, ya. Artinya kalau kita ini mau terapkan ini di Indonesia, mungkin perlu ada penelitian lagi.
seberapa sih kategori yang adult ini dalam Indonesia ya. Mungkin itu bukan cuma bicara soal umur, tapi juga kematangan berpikir sehingga untuk konten tertentu bisa masuk gitu ya di umur tertentu, tapi belum tentu di umur yang lebih muda bisa seperti itu ya. Jadi dikategorikan pada saat itu yang adult itu umurnya antara 12 sampai 18 ya. Tetapi untuk kepentingan marketing misalnya untuk MTV demografi ya di stretch diluaskan menjadi sekitar 25 ya. Oke. Ya, ini kira-kira tentang sejarah bagaimana yang adult itu muncul ya. Jadi dibuat pembedaan antara buku untuk anak-anak dan buku untuk anak muda, istilahnya begitu ya, 14 sampai 21. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya bahwa umurnya selalu berubah ya. 12 18, lalu kemudian didefinisikan ulang lagi 14 21 begitu ya. Nah, intinya adalah ini sebenarnya ya strategi marketing seberapa luas jangkauan yang mau kita masukkan di dalam yang adult ini gitu ya. Nah, yang penting adalah bukan sekedar umur, tetap umur penting ya untuk kita membatasi bahwa oh ini bacaan ini belum cocok nih untuk teman kita untuk anak SD misalnya ya. SD kan umur berapa? 5 sampai 11 ya misalnya belum cocok nih. Cocoknya untuk anak SMP, SMA. Itu masih perlu ya. Tapi bukan satu-satunya ya. Jadi ada kategori lain yang perlu dipertimbangkan yaitu bagaimana isinya ya. Nah, tadi karena dia saling tumpang tindih juga ya antar batasan umurnya juga terjadi crossover ya bahwa anak-anak sastra anak juga mungkin dibaca oleh orang dewasa. Sastra yang adult juga mungkin dibaca oleh anak oleh orang dewasa ya. Misalnya yang paling beken adalah Harry Potter ya. Harry Potter atau The Lord of the Rings ya, itu kan kategorinya kalau kalian lihat di toko buku itu yang adult ya. Tetapi dibaca juga oleh adult. Artinya ada crossover tadi ya, ada lintas lintas usia gitu ya. Sehingga ini semakin memblurkan boundaries batasan umur antara children's, yang adult and adult literature. Begitu. Oke, nah tetapi secara konten apa sih yang bisa dikategorikan sastra yang adult? Ya, karena usianya mulai bertambah, pemahamannya bisa lebih luas, jadi bisa dimasukkan nilai-nilai moral yang faktual. Ya, kalau waktu SD mungkin si Kancil dan si Macan atau Timun Mas gitu ya masih kelihatannya seperti kurang faktual gitu ya. Nah, ini kita udah bisa masukkan hal-hal yang faktual. Bagaimana ya bagaimana membentuk kepatuhan ya, moral, religius dan sebagainya boleh mulai dimasukkan ideologi-ideologi itu ke dalam buku ini begitu. Nah, bahkan yang kontemporer, yang adult literature yang kontemporer itu juga bahkan dihubungkan dengan realisme dan komitmen ya tadi untuk facing facts, untuk dipertemukan dengan fakta gitu ya bahwa ada terjadi kekerasan, ada terjadi ketidakadilan dan ada dinamika keluarga yang kompleks. Tidak hanya misalnya keluarga yang ada ayah, ibu, anak, kakak, adik ya, ada juga keluarga yang mungkin tidak ada ayahnya atau tidak ada ibunya atau tidak ada siblings, tidak ada saudaranya atau bahkan yang kompleks lainnya begitu ya. Itu mulai muncul di yang adult literature, bahkan juga soal seksualitas, penyakit, kematian, begitu ya. Jadi tidak lagi hal-hal yang sepertinya ideal, gitu. Nah, mungkin ini salah satu yang bisa kita formulasikan bahwa sastra anak-anak mungkin belum menyentuh konten ini ya.
Jadi masih yang oke, sama-sama ada nilai moral, sama-sama ada tokoh anak-anak misalnya, sama-sama mencoba membentuk kepatuhan, memasukkan ideologi pada anak-anak. Tapi kalau di yang adult ini ada unsur faktualnya. Jadi ya dihadapkan dengan bagaimana realitas di dunia saat ini bahwa tidak semuanya ideal begitu ya. Tidak semuanya utopis ya. Jadi ada kekerasan, ada ketidakadilan dan segala macam itu mulai dimasukkan dalam yang adult ya. Kalau kalian lihat juga kan di Harry Potter, di Lord of the Ring, tidak semua tokohnya baik begitu kan. Ada juga tokoh baik mendapat ketidakadilan atau tokoh jahat justru sebenarnya baik ya. Begitu kompleks ya. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi nih. Kita sudah kira-kira ciri dasar children's literature and young adult literature. Ya, sekarang bagaimana kita menerapkan analisisnya masih berkaitan dengan postkolonial perspektif yang kita pelajari beberapa minggu ini. Ingat bahwa ada tiga hal ya. Kita perlu apa namanya menganalisis atau melihat poin-poin penting ini. Yang pertama adalah background space, latar belakang space orang dan bendanya. Kemudian yang kedua representasi ya, representasi bagaimana itu dimunculkan kembali ya. Kemudian yang ketiga POV ya, POV kalau anak sekarang ya di TikTok POV apa gitu ya. Nah ini way of seeing siapa, perspektif siapa dan posisi siapa ya. Mari kita lihat secara detail satu persatu. Dari background space, people and things, kita pertama lihat dulu kolonial subjeknya ada nggak di dalam teks itu ya. Apakah ada karakter yang colonizer, penjajah? Terus siapa yang terjajah? Lalu siapa yang ada di antaranya? Misalnya ada kelompok migran, ada yang berlatar belakang campuran yang beberapa minggu lalu kita pernah bahas ya, ada yang Indo ya, Indo Belanda ya, atau ada orang-orang yang tidak punya tempat gitu. Subjeknya siapa? Kemudian kolonial objeknya siapa? Tempatnya ada di mana, buku, ya peta, apa, pakaian, natural resources, sumber daya alam ya, atau segala sesuatu yang ada yang anggap sebagai benda yang bisa dimiliki atau ditampilkan ya. Kita lihat bagaimana misalnya tadi eh, ya daerahnya di Hindia Belanda, lalu pakaiannya tidak pakai baju misalnya orang-orang Indonesia asli di Indonesia waktu itu belum ada sih ya. Orang penduduk asli gitu lah ya, penduduk asli misalnya digambarkan tidak pakai baju atau hanya pakai celana atau hanya pakai baya. Nah itu kita lihat kebaya itu jadi objek kolonial misalnya ya. Lalu kita berikutnya kita pertanyakan tentang agency, siapa yang bertindak di dalam teks itu sebagai agency ya, yang beraksi di dalam cerita. eh Lalu bagaimana mereka berperilaku ya? Apakah mereka menjadi subjek atau menjadi objek gitu ya? Siapa agensinya gitu? Nanti kita akan membaca sebuah fragmen salah satu sastra yang adult yang dari Indonesia, latarnya juga kolonial ya. Eh, Nanti kita akan coba bagaimana sih menerapkan ini dalam teks tersebut ya. Berikutnya kita mencari tentang bagaimana representasi di dalam teks tersebut ya. Bagaimana teks tadi represents. Jadi ya seperti cermin tadi ya, analogi cermin yang pernah saya katakan, kita ketika bercermin yang kita lihat adalah yang ada di batasan cermin saja gitu. Ada dunia luas di belakang cermin, di luar cermin yang tidak terlihat. Nah, representasi juga berfungsi bekerja seperti itu ya. eh Bagaimana sebuah realitas itu ditangkap lalu dimunculkan kembali, namun ada batasan tadi ya, batasan cerminnya. Cerminnya itu ditentukan oleh si pembuat ya. Jadi
eh, menarik untuk meneliti representasi karena representasi itu bukan stereotipe ya. Jadi misalnya representasi orang Jawa suka makanan manis. Ya, itu misalnya ada di teks apa begitu ya. Beda dengan stereotipe. Stereotipe itu ya kita belum belum tahu maksudnya gini. Kalau representasi kita memilih memilih kelompok orang Jawa yang suka makanan manis. Begitu ya. Sedangkan banyak karakter orang Jawa lainnya, ada 1.000 mungkin, 1.000 karakter. Tapi kita memilih itu untuk direpresentasikan dalam karya sastra kita. Nah, kalau stereotipe ya satu satu kegiatan aja, satu satu perilaku yang kita rasa banyak ditemukan di orang, begitu ya. Nah, jadi stereotipe itu juga perlu kita gali apakah benar atau enggak ya. Misalnya secara kuantitas belum tentu. Misalnya enggak semua orang Jawa makan manis kok dari 1.000 responden ternyata hanya 50 tuh gitu ya. Berarti stereotipe ini enggak berlaku. Berarti saya enggak bisa merepresentasikan orang Jawa sebagai penyuka makanan manis dalam teks sastra saya gitu. Kira-kira bekerja seperti itu ya. Jadi saling saling mempengaruhi begitu. Oke, jadi bagaimana representasi itu dimunculkan, bagaimana dia merepresentasikan dunia kolonial dalam teksnya, ya, secara historis, budaya, lalu bagaimana konfliknya itu diperlihatkan, ya, dan apa yang tidak dibicarakan di situ, ya. Lalu juga pelajari polanya. Ya, apakah colonized spaces tadi Hindia Belanda ya misalnya, apakah dilihat sebagai sesuatu yang eksotis, berbahaya, kosong, ya, beradab, atau justru terbelakang, ya, hidup kompleks atau apa, ya, itu kalian nanti tentukan sendiri ya. Lalu bagaimana anak-anak di dalam colonized space tadi digambarkan ya? Adakah stereotipe, adakah karakter tertentu ya? Itu semua nanti akan digali ketika kita menganalisis teks genre sastra anak dan remaja dalam perspektif postkolonial. Dan terakhir adalah POV ya. Siapa main perspektif yang kalian identifikasi bagaimana perspektif itu di dalam sebuah teks ya. Siapa yang berbicara? Apakah eh, apa namanya vokalis si narator atau penutur ceritanya itu apakah eh, karakter yang penjajah atau yang terjajah ya atau sekutu atau siapa yang tidak ikut konflik ya. Misalnya ada remaja Belanda, lalu ada remaja Indo-Belanda atau bahkan ada refugee ya siapa di situ tentukan. Kemudian cek perubahan dan gap yang ada. Ya, apakah si karakter tadi itu berpindah ke perspektif yang termarginalisasi, terpinggirkan atau terjajah tadi gitu ya. Lalu perasaan siapa, pengetahuan siapa yang ada di teks dan pengalaman siapa yang ada di situ dan bagaimana dia dituliskan, apakah dikoreksi atau diragukan, dipertanyakan gitu ya. Pokoknya ini semua secara detail pertanyaan ini ya teman-teman nanti bisa catat untuk nanti ketika melakukan analisis boleh mulai eh, step-stepnya secara detail seperti ini ya. Oke, nah sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk membaca sebuah fragmen karya. Judulnya adalah Helen dan Sukanta. Ya benar tadi ya. Helen dan Sukanta yang ditulis oleh Pidi Baik. Pidi Baik itu mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan film Dilan, Milea, atau juga mungkin dengan bukunya. Jadi buku dulu baru film Dilan, Milea. Nah ini kurang lebih mirip karakternya dengan Dilan dan Milea. Pola penceritaannya masih soal romantis segala macam. Tetapi latarnya Helen adalah orang Belanda, Sukanta adalah pribumi atau inlander atau penduduk asli ya bagaimana
interaksi di antara mereka, ini sangat menarik sekali untuk dibaca dan cukup ringan tapi juga dalam banyak hal diskursus kolonial ya. Jadi hal-hal yang kita sudah pelajari beberapa minggu ini teman-teman bisa lihat lagi, oh ternyata ada nih di sini di Helen dan Sukanta ini. Nah, eh oke, di sini ada segini kira-kira cukup kebaca nggak oleh teman-teman? Cukup, Bu. Cukup ya, oke. Cukup. Baik, silakan teman-teman baca dulu. Saya beri waktu 5 menit, lalu nanti untuk slide berikutnya 5 menit ya, jadi ada dua. Bagi yang sudah selesai membaca, nanti boleh memencet icon jempol ya. Jadi saya bisa langsung ke slide berikutnya. Oke. Baik, kita lanjut ke fragmen berikutnya.
Baik, setelah ini kita akan mengisi kuis singkat ya, yang isinya bagaimana eh, analisis dari teks ini, ya. Saya akan share.
link quiznya. Ya, ada di kolom chat. Teman-teman bisa klik dulu mungkin isi nama dan NPM. Nanti saya akan share ulang teksnya. Kita fokus di fragmen yang kedua. Fragmen pertama tadi hanya memperkenalkan siapa tokoh Helen begitu ya untuk dapat gambaran. Fragmen yang kedua ini yang lebih ada interaksinya. Ada Helen, ada Ukan, ada Embu ya. Ukan itu adalah Sukanta yang tadi saya bilang laki-laki pribumi atau penduduk asli. Dan ada Embu yaitu ibunya Ukan. Ya, oke. Teman-teman boleh mengisi teks sebentar. Eh, saya sambil mengecek. Sambil mengisi bisa sambil dilihat lagi teksnya. Saya share juga di ini kali ya. Oke, saya share di kolom chat link untuk mini quiznya dan juga capture dari fragmen tadi. Silakan teman-teman saya mengisi sambil lihat lagi teksnya ya. Sudah ada satu yang mengisi, ya Titan yang pertama ya, Titan, lalu Fareza. Ada 10 pertanyaan. Oke.
Sudah 7. Sudah ada 8 jawaban. Titan, Fareza, Hafni, Listi, Naswa, Dava, Lia, Aisyah. Oke, sudah 10 jawaban masuk. Sambil menunggu yang lain masuk jawabannya ya, saya sambil sedikit menjelaskan pertanyaannya ya, bahwa pertanyaan ini dibuat berdasarkan 3 cara tadi menganalisis sebuah teks ya. Jadi ada bagian tentang kolonial subjek dan objeknya siapa, agensinya siapa, kemudian ada representasi dan ada POV ya, point of view. Nah, kalau kalian lihat di sini ada objek-objek yang menarik, ada interaksi yang menarik dalam fragmen ya, misalnya bahwa si Helen itu datang ke rumah Embu untuk eh, suatu acara gitu ya, tapi si Helen dengan budaya Eropanya bawa sampahnya, champagne ya, which is alkohol ya, si Embu dan Ukan Islam. Nah, jadi ini menarik bagaimana ada interaksi ini. Si Helen kan nggak tahu ya, dia dengan budaya Eropanya taunya kalau diundang makan ke rumah orang ya harus bawa sesuatu, either itu champagne, wine, atau bunga gitu ya. Tapi dalam budaya Embu dan Ukan itu berbeda ya. Dan menarik bagaimana si Embu merespons tindakan itu ya. Itu menyimbolkan sesuatu juga. Oke. Lalu tadi yang saya maksud dengan vokalisasi ya. Jadi di sini vokalisasi utamanya jelas si Helen. Jadi kita dengar suaranya Helen yang berbicara dalam teks ini. Dia yang menarasikan, dia si narator sekaligus yang mengatakan kalimat langsung dalam dia menceritakan peristiwa ini dari A sampai Z ya. Ya, di sini dialah yang disebut vokalisator ya. Vokalisasi itu jadi suara yang menceritakan ya di dalam teks. Oke, kayaknya fragmen yang saya share beda ya. Bentar, apa sama? Oh, sorry salah. Di fragmennya berbeda ternyata. Ya, harusnya yang ini. Oke, oke, oke. Yang di kolom chat sudah saya perbaiki ya, harusnya yang tadi di PPT ya, yang ini. Nah, tidak hanya apa tuh tadi soal
memberikan sampahnya juga ada bahasa Belanda di sini ya, yang digunakan oleh Ukan. Ukan kan bukan orang Belanda. Nah, itu juga menunjukkan apa sesuatu ya pada konteks historis, sosial historisnya waktu itu, pada zaman itu, periode itu yang bisa bahasa Belanda siapa? Nah, berarti Ukan ini keluarga yang seperti apa ya? Itu menentuk dengan dia berbahasa Belanda itu menunjukkan sesuatu ya. Oke. Saya lihat lagi jawaban teman-teman sudah berapa? 22, 23. Saya sebutkan yang sudah memasukkan jawaban: Pak Reza, Lia, Alifa, Wuwu, Cantika, Menda, Nasya, Hafni, Dafa, Tia, Nadia, Aisyah, Admita, Listi, Puspita, Titan, Dania, Anissa, Santiago, Nanda, Intan Suharyani, Zanasya, Nadia, Naswa, Vio. 24, 4 orang lagi ya. Setelah ini kita akan membahas sedikit ya bagaimana sih jawabannya atau bagaimana analisisnya begitu ya. Oke. Baik, masih 24. Saya akan share em, ya, sudah 24 ya, teman-teman bisa lihat nih ada nama-nama teman-teman di sini. Sekarang kita lihat pertanyaannya ya. Jadi ketika menganalisis karya sastra, setiap scene, setiap objek itu penting ya. Di pertanyaan yang pertama di layar saya, nanti mungkin di layar teman-teman berbeda. Pertanyaan pertamanya, ada episode, ada scene Helen berjalan ya, berjalan malam-malam ikut sahur. Dari analisis point of view, ini dilihat sebagai apa? Gitu. Nah, jadi bahwa satu scene aja gitu ya, udah banyak yang bisa dibahas gitu. Jadi makanya kalau mau bikin skripsi itu satu buku tuh sangat cukup sekali karena banyak hal yang tadi bisa dibahas dari satu scene aja bisa beberapa hal, bisa lihat representasinya, bisa lihat point of view-nya, bisa lihat background space-nya bagaimana ya. Eh, Lalu ini dilihat sebagai apa? Apakah sebagai purely religious conversion scene ya? Apakah semata-mata hanya sebagai sebuah adegan yang purely religius ya, bahwa si Helen yang Eropa ini menjadi mengikuti ritual Muslim, atau ini menjadi sebuah crossing of boundaries, jadi melewati batasan gitu, melampaui batasan-batasan antara kolonial space Eropa, ruang ya, ruang Eropanya dia di rumahnya dia dengan nilai-nilainya dia, didikannya Eropa, dengan space yang lain yaitu kampung Muslim, tempat tinggal Embu dan Ukan tadi. Ya, atau ini hanya cuma deskripsi aja bahwa eh, ada permainan anak-anak desa yang biasa kalau Ramadan mereka sahur gitu. Atau ini hanya sebuah realita bagaimana kehidupan domestik, domestik Dutch domestic disiplin itu ada di dalam diri Helen begitu. Bagaimana dia menentang itu ya, yang manakah yang lebih tepat? Nanti teman-teman akan dapatkan jawabannya ketika skornya sudah saya rilis ya. Selainnya akan saya rilis. Tapi kira-kira seperti itu cara kita menanyakan, mempertanyakan, menganalisis ya. Jadi opsi-opsi yang ada ini mungkin saja menjadi temuan teman-teman ya. Tapi yang mana yang lebih tepat itu yang jadi jawaban dalam kuis ini nanti ya.
Kemudian juga statusnya Helen disebut sebagai Putri Nyonya Maria. Ini dalam dia sebagai kolonial subject, dia itu siapa ya? Dan seterusnya, agency juga dibahas, lalu naratif, vokalisasinya melalui Helen artinya apa? Ketakutan Helen akan kegelapan itu dan juga dia merasa sangat senang dengan kegiatan sahur itu menunjukkan apa? eh Ya, dan juga dia ada bagian Helen mendeskripsikan Embu sebagai Hindia sejati, a true Indian woman, perempuan Hindia sejati gitulah ya. Maksudnya apa gitu? Jadi kurang lebih begini caranya. Teman-teman pertanyakan dari satu scene, dari satu adegan, dari suatu potongan ya. Ada banyak hal yang bisa dibahas begitu ya. Ini masih tetap 25. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan atau kalau belum ada tidak apa-apa. Nanti saya langsung rilis skornya ya biar teman-teman tahu jawabannya. Ini sekarang saya rilis. Oke, sudah saya rilis skornya. Jadi teman-teman akan menerima email dan nanti melihat bagaimana jawaban-jawabannya dari pertanyaan tadi ya. Dan ya semoga itu bisa memperlihatkan bagaimana cara menganalisis sebuah karya ya dalam perspektif postkolonial tadi ya. Dengan genre-nya ini yang adult literature yang saya pilih. Saya belum dapat yang sastra anak karena yang berbahasa Indonesia ya. Nanti jika saya dapatkan saya akan share juga pada teman-teman. Tapi at least teman-teman sudah mempraktekkan sedikit ya. Hmm, bagaimana menganalisis sebuah karya dalam perspektif postkolonial. Oke. Eh Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk hari ini. Minggu depan kita akan membahas teks lain, yaitu travel literature, sastra perjalanan. Kurang lebih sama ya, kita nanti akan membaca teks, dan nanti saya akan kasih kuis kecil untuk melatih pemahaman teman-teman dari teori-teori yang sudah ada, gitu. Oke. eh Ya, ada pertanyaan? Sekali lagi? Nggak ada ya? Oke, baik kalau begitu terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman. Silakan dilihat feedbacknya dari kuis tadi dan kalian bisa membaca ulang fragmennya yang sudah saya kirim di chat Zoom ya. Yang bagian kedua, sepertinya kalau yang pertama saya tadi salah share. Jadi teman-teman bisa merefleksikan lagi, mengulang lagi bagaimana penerapan kajian sastra dalam sudut pandang postkolonial, gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Bu. Saya izin live. Terima kasih.